kapan kita masih begini? Sampai Angkatan Laut Republik datang. Dan bukan lari seperti kita, tetapi datang dengan membawa berita kemerdekaan penuh. Apakah ada harapan? Harapan selalu ada. Segala harapan. Juga harapan mati. Kau takut? Apakah Bapak tidak takut? Aku malah menantikannya. Itulah kemerdekaan mutlak. Kebebasan abadi. Kebebasan Bapak sendiri. Bapak memang bisa mati tenang karena Bapak sudah lama hidup. Tapi aku masih muda, Pak. Aku belum mau mati. Siapa yang menyuruhmu mati? Bapak. Iya, Bapak. Kalau kami mati, Bapaklah pembunuh kami. Sediakan saja saksimu. Kalau satu waktu kelak kita sempat menginjak pengadilan tentara. Kita semua tahu, Pak, bahwa Bapak yang memberikan komando menembak lunak Sekawu. Sebaiknya kita mendarat di sini. Itu yang menyebabkan kita semua terdampar di sini, Pak. Maka kita tak bisa pulang ke bumi yang terjajah, maksudku? Barangkali negara kita sudah merdeka sekarang. Dan kita di sini terbuang, tersiksa karena kecerobohan Bapak sebagai pemegang komando. Tapi kalau penjajah masih berkuasa, artinya aku yang telah membawa dan menyelamatkanmu ke tanah yang merdeka ini. Dan untuk itu, jika aku dihadiahi 12 peluru sebagai balasan jasa, kembali aku rela mati dengan penuh ketenangan. Sri Kandi! Sri Kandi! Sri Kandi! Sri Kandi! Sri Kandi, kalau aku mujur, aku akan menyeretnya ke pengadilan. Kemana kau akan berpihak? Jarang kau mau menjawab pertanyaanku, Sri Kandi. Tapi cobalah jawab yang satu ini. Cobalah. Ini bukan soal pribadi, bukan? Ini soal keadilan, Sri Kandi. Kau dengar itu, Sri Kandi? Itu bukan namaku. Apapun namamu, jawab pertanyaanku. Aku takkan berpihak. Kau disumpah untuk jadi saksi. Akan kuceritakan kebenaran peristiwanya. Semua? Hah? Semua. Akan kau ceritakan juga kah? Bahwa dia yang menembak paha jurumudi yang malang itu? Hah? Kau tahu? Aku sengaja menempatkan batu karang bercabang 7 di atas kuburnya. Supaya lebih mudah dikenal. Bukti ini akan memperkuat hukum untuk menyeretnya ke ujung bedil. Dan setelah itu, komandan tua itu gugur. Tidak. Setelah komandan itu mampus, barulah kau akan menjawab pertanyaanku yang dulu, bukan? Aku tak paham hukumnya. Begitu jelas, Sri Kandi. Itu pembunuhan. Aku menyimpan semua surat-surat jurumudi yang malang itu. Kau lupa satu hal, kawan. Apa? Aku istrinya. Aku pun ingat ketika kau mencium jurumudi yang gagah itu sebelum dia mati. Satu bukti bahwa kau tidak cinta Kapten Gaek itu. Biarpun dia suamimu. Kalau kau bisa jatuh cinta pada jurumudi yang hitam arang itu. Bahkan aku merasa diriku lebih gagah lagi, Sri Kandi. Kau menyangka aku jalang tentunya. Tidaklah sejelek itu. Bisa saja diterima akal kalau kau lebih gairah pada seorang jurumudi yang gempal
daripada lelakimu, komandan yang sudah peot. Kau tidak mengerti orang muda. Aku mengerti. Aku mengerti di pulau ini, di pulau neraka ini, tinggal akulah yang paling gagah. Dan aku tahu seleramu si Kandi. Kau menghina lagi bangsat. Kau tahu kenapa aku berciuman dengan jurumudi itu? Karena aku juru rawat. Aku berkewajiban merebutnya dari kematian dan mengangkatnya dari kejatuhan semangat. Untuk lukanya aku tak bisa berbuat apa-apa. Karena obat-obatan memang tidak ada. Untuk semangatnya aku terpaksa memberikan diriku. Karena cuma itulah yang aku punya. Aku menciumnya agar kemauannya untuk hidup timbul kembali. Dan memberi harapan hidup itu adalah tugasku sebagai juru rawat. Terlepas dari kedudukan seorang istri. Aku kepingin sakit kalau begitu. Kau memang sudah sakit bangsat. Ada lagi yang sakit. Dia tidak mau di tenda. Dia ingin mati di samping senjatanya. Semua pasti akan mati. Semua pasti akan mati. Kita semua tahu bahwa ia penembak ulung. Penembak ulung yang lari diburu ketakutannya sendiri. Dan akhirnya mati dibunuh kuman. Kasihan. Kenapa dulu tidak bertahan saja dia di sana? Kita punya komando. Kita patuhi perintahnya. Siapa? Pak Kapten. Kapten yang menembak mati jurumudi. Ditembak begitu saja hanya dengan alasan menolak menyeberangkan kita ke Pulau Jahanam ini. Lalu secara gegabah dituduh tidak setia pada perjuangan bangsa. Dan setelah jurumudi itu dilobangi pahanya dengan peluru dan hatinya bengkak oleh dendam yang tak mungkin dapat dibalaskan, berhasil mendaratkan kita semua. Lalu perahunya malah ditenggelamkan. Berdasarkan alasan agar tidak terjadi pengkhianatan. Alasan yang terlalu dicari-cari. Karena tujuannya yang pokok adalah lari dari serbuan musuh. Untuk sendirinya dapat menjadi raja di daerah pelariannya. Kapten yang lari karena gamang melihat lawan. Kemudian menghibur hatinya dengan menerangkan pada bawahannya. Tidak apa. Ini siasat perang. Padahal perasaannya sudah cukup gembira. Karena bininya secara tidak langsung telah turut diselamatkan. Tapi setelah dia sadar bahwa penyelamatannya itu mengambil resiko. Beberapa korban nyawa. Lalu menggadaikan bininya sebagai ganti minta ampun. Kau menghina lagi bangsat. Aku tahu tipu dayanya. Waktu malam itu, kau dan jurumudi itu berciuman. Suamimu aku kasih tahu. Tapi dia cuma tersenyum masam. Dia tidak bertindak apa-apa. Baik sebagai kapten atau sebagai suami. Karena dia tahu malam itu aku sebagai juru rawat bukan sebagai istrinya. Hah, amboy. Adat mana yang kamu pakai? Ini bukan soal adat. Ini soal kemanusiaan. Jangan ikut campur. Kau juga dapat bagian barangkali. Jahanam, tembak kau. Boleh. Tembak. Tembaklah. Tembak, ayo tembak. Apa bedanya peluru musuh dengan peluru bangsa sendiri? Atau mati karena penyakit, atau lapar, atau sekarang, atau nanti. Ayo tembak, ayo tembak. Ha? Tak lama lagi kita semua bakal mati. Bibit kelapa hampir habis. Burung-burung habis. Ular, kadal, tikus, semua habis. Tahu apa akhirnya? Yang paling akhir sekali. Kita gali kembali itu kuburan kawan-kawan kita. Kita makan dagingnya. Mungkin sudah busuk atau setengah busuk. Tapi jadilah buat perut yang lapar. Kami tidak serendah itu. Yang lebih rendah pernah terjadi, Bung. Coba bayangkan.
Kalau Pak Kapten sudah sampai hati menggadai daging istrinya, kenapa dia tidak sampai hati makan daging mayat kawan-kawannya? Diam! Nah, ini masa depanmu, kerbau. Itu kelak yang akan terjadi kalau kita tidak segera keluar dari pulau neraka ini. Kemana? Kemana saja? Hei, bagaimana Kopral? Kita tebang pohon-pohon kelapa, kita jadikan rakit. Kita berlayar, berkayu, bertolak dari pulau jahanam ini. Bagaimana Kopral? Sejak semula sudah kusangsikan kesetiaanmu. Siapa yang mau setia pada siksaan? Pada kekeringan seperti ini? Hah? Siapa? Kau tahu apa yang kau pikirkan, pengecut? Kalau boleh Pak Kapten mati sekarang ini, begitu pangkat dan kuasa tertinggi jatuh padaku di pulau ini, saat itu juga kau kutembak. Siapa yang bakal jadi algojomu, Letnan? Hah? Dia? Hah? Dia? Badannya sendiri saja pun tidak bisa berdiri. Aku sama berdirisan. Letnan, aku sanggup berdiri, Let. Jangan, Kopra. Jangan. Nanti kau hitam lagi. Tidak. Di waktu kepalaku panas, memang hatiku terasa kecil. Tapi di saat hatiku kecil, kepalaku terasa ringan. Kau, penghasut yang memuntahkan. Kalau kau cukup berani jadi budak, pergi saja sendiri. Kalau kau mau jadi anjing penjajah, menyerahlah sendiri. Kami tentara Republik yang masih punya harga diri. Kami lebih senang mati di sini dan dilupakan daripada hidup dipelihara lawan. Aku tidak menyuruhmu untuk menyerah kepada penjajah. Kita mencari daerah Republik yang tidak segersang ini. Penjajah menduduki seluruh tanah air. Pulau ini saja yang tidak. Terlalu kecil untuk diperhatikan. Justru tinggal pulau kecil inilah yang masih bebas. Tapi kita berjuang mempertahankan Republik. Bukan mempertahankan pulau kosong ini. Di mana Republik? Republik ialah di mana tanah pertiwi yang tidak diinjak sepatu penjajah. Dan tanah yang terlanjur diinjak dengan perkosa akan kita rebut kembali. Kapan? Kapan? Kita punya komando. Tunggu perintah. Komando siapa, Kopral? Komando itu tidak akan pernah datang. Pak Kapten sudah lupa titik ujung tujuan kita. Dia sudah cukup senang di sini. Punya bini, punya pangkat, punya ternak yang cukup setia. Kau. Tapi aku tidak begitu bodoh seperti kamu. Hah! Tambah jelek juga keadaan ini. Penanggungan merubah wataknya. Kasihan. Memang sudah terlalu lama kita di sini. 14 orang tinggal 5. Sebentar lagi mungkin kamu jadi tinggal 4. Akhirnya pulau ini kosong juga. Kita semua bakal mati. Tapi masa itu masih lama. Tenanglah. Kita bisa lepas. Yakinlah. Segalanya bisa terjadi. Sabarlah. Kenapa penjajah tidak saja datang kemari? Aku ingin mati perang. Merdeka. Mereka. Kapan kita berangkat, Kapten?
Gimana? Menyelamatkan republik, membebaskan bangsa. Lapor! Aku ingin menebang pohon-pohon kelapa. Aku ingin membuat rakit-rakit. Aku ingin pergi dari tempat neraka ini. Berhubung ketiadaan alat tulis-menulis, saya mengajukan permohonan untuk membuat rakit-rakit. Tidak keberatan, Komando Tentara Republik. Selesai. Kerjakan! Pak Kapten, begitu keras kemaunya ke seberang. Aku juga mau ke seberang. Aku ingin bersatu dengan pasukan-pasukan di sana atau mati dalam menyerbu. Aku tak mau mati di sini, Pak Kapten. Mati dalam kesepian. Aku ingin mati perang.